Baru ini di acara salah satu penghargaan media di Indonesia, aku nggak bisa sebutkan ya media mana teman-teman. Kalian tinggal cari sendiri ya teman-teman. Di mana ada Pak Ifni Hasan teman-teman memberikan sambutan dan pendapatnya di acara penghargaan tersebut. Yang di mana itu ada Coach Sinteyong teman-teman. Jadi Pak Ifni Hasan ini memberikan pendapatnya langsung di depan Coach Sinteyong teman-teman. Kurang lebih pendapatnya Pak Ifni Hasan seperti ini teman-teman. Coach Sinteyong ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Selain itu, beliau adalah orang yang paling keras tentang program naturalisasi. Maka, saya juga orang yang paling keras untuk bilang tolong kurangi program naturalisasi. Kurang lebih seperti itu ya pendapat pertamanya Pak Ifni Hasan, teman-teman. Jadi kalau ini aku masih maklumi ya, mungkin Pak Ifni Hasan baru tahu program naturalisasi ya teman-teman. Mungkin beliau nggak tahu programnya Maroko, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang udah melakukan naturalisasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang kedua pendapatnya jadi beberapa hari yang lalu ada acara penghargaan Jebret Award atau apalah gitu. Nah, di situ ada Pak si botak nih, Ifni Hasan, berkomentar atau memberikan kritik kepada pemain-pemain naturalisasi. Karena dia ucap kalau bisa jangan terlalu banyak mencari pemain-pemain naturalisasi seperti itu. Dan itu dia ngomong di hadapannya Pak Coach Sintayong ya, di hadapannya langsung ke hadapan Pak Coach Sintayong langsung. Jadi seperti itu guys, makanya lagi viral deh. Sangat kurang setuju teman-teman. Di situ pendapat keduanya Pak Ifni Hasan bilang ratusan buzzer Coach Sintayong itu menyerang saya, katanya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kataku kata buzzernya ini yang salah. Kalau kataku ya, kata buzzernya ini salah. Kan buzzer itu kalau diartikan kan sebuah orang yang dibayar ya teman-teman. Kalau kataku nggak ada buzzer-buzzernya Coach Sinteyong teman-teman. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman tentang pendapat Pak Ifni Hasan di acara penghargaan media tersebut teman-teman. Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Pak, heboh lagi nih Pak, naturalisasi nih Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang paham bola mulai komentar. Kenapa? Karena dia nggak tahu kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, pemain lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang pertandingan yang kita lakukan. Tapi FIFA memberikan kesempatan, silakan asal dia berdarah Indonesia. Ya kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. FIFA pun memberikan kesempatan ya. Iya, bapaknya Belanda. Asalkan mempunyai darah keturunan Indonesia. Orang Indonesia sekarang ini makin lama makin membaur. Banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia. Indonesia. Karena darahnya Indonesia. Nah, dan mereka ini mau membela. Betul. Masa Anda harus perdebatkan kemerah putihan mereka, darah Indonesia mereka Anda perdebatkan? Udahlah, ayo kita percaya, maju terus, kita maju. Ya benar juga ya, selama dia membawa nama bangsa Indonesia, pemain-pemain keturunan ini, selama itu juga sebenarnya nggak ada masalah. Bukan berarti Pak Erick Thohir atau Coach Sintayong itu tidak memberikan kepada kesempatan kepada pemain-pemain lokal ya. Buktinya di yang junior kan banyak itu, hampir 90% pemain-pemain lokal. Hanya di timnas senior aja ini yang memang untuk target Pak Erick Thohir dan Coach Sintayong ini menembus putaran final Piala Dunia 2026 ya. Itu targetnya benar-benar itu. Dan kita kibarkan merah putih untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. 응원해줬으면 좋겠다. Memang sekarang kan kita bisa lihat sendiri ya, maksudnya masyarakat dan fans sepak bola Indonesia kan pada senang dan bahagia pastinya.
mungkin dengan adanya pemain-pemain naturalisasi ya, mungkin kita bisa memposisikan diri kita ya di sini sekarang. Mungkin kalau lebih naik lagi pasti akan menjadi sepak bola yang kita akan runtuh gampang gitu, lawan siapapun gitu. Jadi memang bisa ada yang bilang mungkin ya menyusahkan pemain-pemain lokal, tetapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita naik peringkat sampai 50 FIFA ranking, ya mungkin sepak bola Indonesia tidak akan runtuh dengan segampang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tolong melihat yang besar, jangan yang kecil aja, yang sekarang ini. Tetapi kalau apalagi kita bisa lolos ke Piala Dunia dan infra sepak bola kita semakin besar, pasti semuanya akan mengapresiasi kepada Bapak Erick Thohir, dan juga bisa menjadi sepak bola yang paling kuat di Asia juga pastinya. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum ngerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk Nah ini untuk pas di hadapan masalah naturalisasi, Coach Sintayong ya di acara penghargaan Jebret Award. memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong, Pak Hifni Hasan si buzzernya botak. itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, bukan hanya towel saja. Itu satu. Yang kedua, Wow, gimana guys? Pertama-tama gue mau ngucapin salut buat bapaknya yang bener-bener gentle. Langsung ngomong di depan Coach Sintayongnya, itu keren sih Pak, gue acungi jempol. Tapi di sini gue juga ingin ngomong dari sudut pandang yang lain Pak. Sekedar tahu aja nih ya, buat bapak ngasih tahu aja ini Pak, bahwa setiap orang yang mungkin fans bola membela Coach Sintayong di media sosial, itu bukan berarti buzzer Pak. Buzzer itu oknum yang dibayar. Coach Sintayong punya duit dari sebanyak apa untuk ngegerakin orang terus ngebelain dia, ya? Iya, Orang benar. Coach Sintayong itu Buat apa juga? Itu mah benar-benar orang yang tulus dan ikhlas untuk membela timnas. sejauh ini dengan prestasinya yang luar biasa, terlepas dari setiap Benar. memiliki sudut pandangnya, entah positif atau negatif, itu adalah hak pribadi dari masing-masing. Itu aja sih Pak yang saya pengen bilang, bahwa tidak ada buzzer menurut gue yang Coach Sintayong sewa, karena kita suka rela ngebela Coach Sintayong dan Ya, mungkin ada yang tidak paham juga ya kalau buzzer itu sekelompok orang yang dibayar untuk mendukung Sintayong ya. Tapi ini mah bukan buzzer sebutannya, karena memang warga atau masyarakat Indonesia tuh benar-benar yang fanatik sama timnas ya, jelas-jelas mendukung si Coach Sintayong ya. Jadi cuma segelintir tidak bisa yang disebut mungkin buzzer, Sintayong di media sosial jelas ya. bisa kehitung, justru lebih banyak yang support. Ini menurut gua, buat Coach Sintayong, semangat ya Coach ya. Ya semakin banyak badai yang diterima, Coach Sintayong itu mentalnya makin luar biasa. Keren deh Coach Sintayong, pokoknya tetap semangat ya Coach. Gimana nih menurut? Semangat terus Coach Sintayong. Ya. Siapa sih orang ini yang di tengah penghargaan untuk Sintayong ngasih kritikan soal naturalisasi? Tahun 2017 ya, Hifni Hasan pernah mencalonkan diri menjadi calon sekjen PSSI, tapi dia kalah dari Ratu Tisha. Tapi habis itu dia bilang ya, sekjen PSSI harus mengerti statuta FIFA dan harus berpengalaman. Jadi dia mengkritik Ratu Tisha, katanya nggak punya background untuk berorganisasi sebagai sekjen PSSI dan tidak paham statuta PSSI, kata dia. Kalau lah Ratu Tisha itu nggak berpengalaman dan nggak mengerti statuta PSSI, nggak mungkin dia ditunjuk AFC ya. Jadi anggota komite kompetisi AFC, cobalah kayak mana si Hifni Hasan ini ya kan? Ya kalau kalah jadi calon sekjen ya kalah aja, nggak usah kritik Ratu Tisha. Terus tahun 2019 ya, Pak Hifni Hasan juga pernah mencalonkan diri jadi caleg ya. Tapi setelah diumumkan hasilnya oleh KPU, Pak Hifni Hasan tidak terpilih menjadi anggota DPR. Selain itu, Pak Hifni Hasan juga pernah menjadi pengurus olahraga dayung Indonesia dan olahraga pentathlon Indonesia. Tapi kalau kita lihat ya, prestasi pentathlon Indonesia cuman sebatas Asia Tenggara ya, nggak ada yang lain. Sama olahraga dayung kita juga prestasinya sampai sebatas Asia Tenggara. Nah sekarang kan beliau exco di Komite Olimpiade Indonesia kan, NOC. Oke lah kalau Pak Hifni Hasan mengkritik naturalisasi di timnas Indonesia sepak bola. Pertanyaanku, kenapa Pak Hifni Hasan diam saja pada saat naturalisasi bintang NBA untuk timnas basket Indonesia? Kemana Pak Hifni Hasan? Kritik dong Marques Bolden, pemain NBA yang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Dan yang dinaturalisasi timnas basket itu bukan cuman Marcus Bolden ya. Ada 10 pemain. Ya sebagai ketua NOC ya bersuara dong. Jangan cuman Sintayong yang ditekan. Dan lagi pun ya naturalisasi ini bukan sepenuhnya permintaan Sintayong ya. Kapten J. Itzes itu bukan pemain yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi oleh Sintayong loh. J. Itzes itu direkomendasikan oleh talent scoutingnya Pak Erick Thohir. Jadi jangan berpikir semua naturalisasi itu atas permintaan Sintayong. Enggak. Ada yang permintaan Pak Erick Thohir, PSSI dalam hal ini. Ya contohnya J. Itzes. Jadi kalau Bapak berani menyindir Sintayong ya di depan umum, kenapa Bapak nggak berani menyindir Pak Erick Thohir di depan umum? Jadi aku kritik juga untuk Valentino Simanjuntak ya. Kalau bikin acara itu yang jelas dikit lah Bang ya. Jangan merusak psikologi dari Sintayong dan psikologi dari pemain naturalisasi kita. Salam Di Matteo. Ya guys, jadi itulah cuplikan-cuplikan apa tentang atau debatan soal kritikan dari Pak Hifni Hasan ini ya. Jangan terlalu banyak naturalisasi, katanya dia begitu. Sebenarnya sih ya selama menurut saya pribadi ya, selama dia membawa nama bangsa Indonesia, membawa bendera merah putih, dan mempunyai keturunannya dari neneknya atau dari ibunya atau dari bapaknya, selama itu sah saja karena dari FIFA sendiri pun membolehkan untuk seperti itu. Dan bukan hanya di negara Indonesia ya, di belahan dunia lain, di negara-negara lain pun sama, banyak yang seperti itu. Jadi ya seperti itu ya guys ya. Oke, jadi seperti cukup sekian aja untuk video kali ini. Salam sepak bola tanah air. Wassalam.